ada dua anak yang duduk di kursi roda, terus ada dua anak yang tuli, ya, tuli bisu. Anak-anak ini bukan yang kalau kita ajarin sekali langsung ngerti gitu loh. Itu jadi pelajarannya itu bisa sampai 6 minggu berturut-turut, itu harus yang sama. Jadi walaupun cacat atau nggak bisa pakai tangannya, nggak bisa pakai tubuhnya, tapi selalu dicari celah gimana anak itu bisa mandiri gitu. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Bagaimana aku bisa jadi guru di sekolah SLBE ini, itu jadi memang waktu itu awalnya kan aku memang udah ada pekerjaan sebagai pembimbing untuk anak-anak cacat ya, untuk tempat penampungannya aja untuk orang dewasa sama anak-anak. Nah kemudian ya karena dulu pernah ada cita-cita juga jadi guru apa segala macam, dan tahu ada di sini ada sekolah yang memang khusus untuk anak-anak cacat, jadi aku daftar kerja untuk di situ untuk menjadi asisten karena aku waktu itu belum ada diploma untuk jadi guru kan. Nah, jadi begitu aku masuk daftar kerja, diterima untuk jadi asisten. Kemudian setelah berapa tahun ditawarkan untuk kerja menjadi guru, tapi harus punya diplomanya. Jadi dikhususkan sekolah, maksudnya sekolah spesial untuk jadi guru aja gitu loh. Karena di sini tidak ada sekolah yang khusus untuk jadi guru special on device atau guru SLB, tidak ada itu. Ya sudah, aku ikut sekolah itu akhirnya dapat diplomanya untuk jadi guru, terus dikombinasikan dengan pengalamanku dengan orang-orang cacat. Jadi sekarang aku kerja di bagian anak-anak cacat ini, ya. Nah, di bagian anak-anak cacat itu kayak di kelasku sekarang ada 8 anak, jadi kombinasi ada 2 anak yang duduk di kursi roda. Terus ada anak-anak yang kebanyakan anak yang nggak bisa ngomong, ada 2 anak yang nggak bisa dengar, bisu. Ya bisu, Okay. Bisu. Terus ada 2 anak yang tuli bisu. Nah, ada 2 anak yang bisa ngomong. Itu tapi mereka latar belakangnya kognitifnya rendah, level kognitifnya rendah. Jadi mereka itu umur antara berkisar 8 sampai 15 tahun, tapi sosial emosional kognitif itu kayak umur 0 sampai 3 tahun lah. Ya, okay. Jadi rendah sekali itunya. Dan ya itu tantangannya karena sosial emosional mereka beda-beda ya, kognitifnya juga beda-beda. Jadi dalam memberikan lesnya juga aku harus ngelihat mana kurang lebih niveau atau level yang sama dijadiin satu. Dan ya bahannya juga mesti, karena anak-anak itu juga sebenarnya nggak bisa dites. Kita kan biasa kalau sekolah biasa itu kan ada tesnya kan, biar tahu kemampuan anak ini, levelnya kemampuan di mana. Jadi bisa dimasukkan kelas yang kurang lebih sama gitu kan. Nah ini anak-anak ini nggak bisa dites. Karena selain mereka kognitifnya sangat rendah, sosial emosional juga sangat rendah, dan nggak bisa ngomong gitu loh. Ada yang banyak nggak bisa ngomong, bisu, ada yang tuli bisu. Nah itu kan jadi semuanya hambatan-hambatannya untuk bisa dites. Nah, terus untuk mengukur kemajuan pendidikannya gimana? Maksudnya kan sebagai guru kan biasanya di awal tahun punya target ya. Nanti di akhir tahun anak ini akan bisa apa gitu. Nah, itu gimana cara tesnya? Jadi tesnya itu memang nggak ada tes buat anak-anak, itu nggak ada tes. Jadi kayak semacam dulen itu apa sih, kayak target yang seperti bilang target akhir tahun. Ya kadang-kadang targetnya itu nggak tercapai dalam 1 tahun. Karena perkembangan mereka yang begitu lambat, dan anak-anak ini bukan yang kalau kita ajarin sekali langsung ngerti gitu loh. Itu jadi pelajarannya itu bisa sampai 6 minggu berturut-turut, itu harus yang sama. Supaya akhirnya mereka bisa ngerti, dan kita bisa juga melihat, aku tuh belajar dari pada saat aku ngasih lesnya yang sama, caranya sama, bahannya sama, 6 minggu berturut-turut, minggu berturut-turut, baru akhir kita bisa melihat suksesnya, gitu loh. Jadi nggak bisa yang namanya cuma 1 atau 2 kali selesai bahannya, udah kita ganti lagi bahannya. Nggak bisa seperti itu. Harus cara yang sama, bahannya sama. Jadi
Perlu kesabaran khusus ya buat iya itu ya, harus, luar iya. biasa. Iya. Nah, ini mereka bisa masuk di SLB itu sebelumnya tuh mereka pernah sekolah di sekolah biasa dulu atau sama sekali nggak pernah? Biasanya anak-anak yang seperti ini kan dari kecil udah terdeteksi ya. Kalau misalnya perkembangannya ini kan karena cacat yang mereka punya atau apa. Jadi memang udah terdeteksi dari kecil, dan biasanya anak-anak yang kecil ini yang umurnya 0 sampai 4 tahun sebelum masuk sekolah itu biasanya mereka akan masuk semacam spesial penampungan buat anak-anak. Kalau kita kan Peuter spesial gitu kan, cuma yang medis spesial buat anak-anak ini. Nah itu biasanya dia dari situ biasa udah masuk, dijalurkan ke sekolah kita gitu loh, dari medis tempat penampungan playgroup ini gitu loh, medis playgroup ini dari medis playgroup ini. Jadi udah anak-anak ini udah ada, sudah dilihat dari kemampuannya mereka, oh ini cocok untuk masuk sekolah sini, oh ini cocok untuk masuk sekolah situ gitu. Kadang-kadang ada juga yang dari tempat penampungan yang anak-anak yang misalnya dia udah 10 tahun, ada 8 tahun, ada di tempat semacam daycare gitu ya, medis daycare. Terus akhirnya masih dipertanyakan apakah ini anak masih bisa sekolah atau enggak. Nah jadi bisa dimasukin ke sekolah kita, uji coba misalnya 3 bulan, dilihat gimana perkembangannya dia, apakah memang dia cocok anak itu untuk sekolah di situ atau tidak. Terkadang ada juga anak yang kognitifnya bagus tapi sikapnya itu bermasalah gitu loh. Tapi anak itu kan di sini harus belajar kan, maksudnya harus masuk sekolah. Wajib Anak belajarnya wajib benar-benar, belajar. iya. Nah, Iya. nah, jadi selama kognitifnya bisa, jadi akan dicarikan tempat sekolah di mana cocok buat anak itu gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang ada juga karena kognitifnya sebenarnya bisa, tapi karena perilakunya misalnya nakal banget atau autis atau apa. Jadi di tempat sekolah kita ada suatu grup namanya On the Wise Soccer Group, jadi namanya grup perawatan pendidikan gitu ya. Nah itu yang menampung memang yang anak-anaknya mungkin kuah kedrah atau perilaku itu yang memang agak cukup sulit gitu loh. Tapi kognitifnya bisa lumayan sebetulnya. Oke. Ya, tapi ada juga di antara anak-anak itu ya banyak juga yang nggak bisa ngomong, bisu, atau yang ya pokoknya banyak itunya lah, medis epilepsi atau apa gitu yang bikin mereka jadi sulit berkembang gitu loh. Ya. Di Indonesia kan ada sistem posyandu ya, di mana misalnya anak-anak balita tuh dibawa untuk dikasih vaksin, untuk ditimbang. Kalau di sini konsultasi biro kan ya. Nah kalau di sini konsultasi biro itu fungsinya apa aja, terus bagaimana mekanismenya, dan apakah mereka juga punya kewenangan untuk menentukan oh anak ini perkembangannya kok lambat ya dibandingin yang lain, sehingga dia sepertinya harusnya masuknya ke sekolah luar biasa. Gimana aja? Nah itu kan biasanya kalau dari konsultasi biro, aku rasa setiap orang tua yang udah punya anak kan pasti tahu ya gimana tiap teratur kan kita mesti bawa anak kita diukur itunya, terus diukur motorisnya, fisiknya bagaimana gitu. Nah pada saat anak masuk kayak semacam playgroup atau sekolah, nanti kan dilihat kalau ada anak yang masih bisa belum bisa ngomong misalnya ya, masih belum bisa ngomong atau perilakunya agak lain dengan anak-anak yang normal atau yang biasa. Nah itu biasanya dari situ udah dideteksi dari playgroupnya atau dideteksi dari sekolahnya ya. Dan itu biasanya akan ada percakapan gitu loh dengan orang tuanya. Kayaknya anak kamu ada sesuatu, dibilang gitu. Nah biasanya kan ke psikolog atau ke psikiater yang spesial buat anak. Nah dari situ kan biasanya dideteksi lagi ya. Dapat kayak kalau kita bilang akan dites segala macam supaya ada stempelnya gitu loh. Misalnya ada stempelnya, misalnya ini anak autis atau ini anak ADHD atau apa. Di sini kan semuanya ada jalurnya gitu loh untuk mendeteksi anak gitu kalau ada sesuatu yang memang lain dari yang normal gitu. Sekarang balik ke soal wajib belajar, Jal. Kalau di Indonesia kita juga kenal ya istilah wajib belajar, tapi itu kan beda seperti wajib belajar di Belanda. Di Belanda karena terutama pendidikan dasar, menengah itu kan dibayari oleh negara. Anak-anak ini sebenarnya betul-betul dipelihara oleh negara, sehingga
kalau seandainya mereka nggak datang ke sekolah itu sanksinya kan kayak orang mangkir dari wajib militer. Istilahnya itu akan dicari. Disamperin Iya kan? nanti ada amtenarnya. Iya, betul. Bisa cerita nggak soal itu, Njel? Soalnya aku pernah dengar ada 2 kasus. Yang pertama sesama orang Indonesia juga nih, ibunya orang Indonesia, bapaknya Belanda, mereka punya anak, mereka pikir itu aturannya kayak di Indonesia aja gitu. Jadi anaknya dibawa liburan ke Indonesia, pulang kemarinya telat. Seminggu. Cuma bilang sama gurunya, oh iya kita masih ada urusan keluarga, atau dia bilang sakit atau apa. Terus inspektur wajib belajarnya datang ke rumahnya, dilihat tuh ini orangnya nggak ada, masih liburan nih. Terus mereka kena penalti 2.400 euro itu. Kita bicara 20 tahun yang lalu ya. Nah gitu. Nah kalau di sekolah Angel ini kan sekolah luar biasa ya. Nah aku punya juga murid yang asalnya dari Syria. Jadi dia punya anak tuh sebenarnya anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi ibunya ini, yang muridku ini, dia rasanya anaknya biasa aja, nggak ada kelainan gitu. Jadi dia waktu itu memaksakan anaknya sekolah biasa. Tapi kan gurunya bilang ini nggak bisa di sini, akhirnya dia dirumahkan. Nah, abis itu sebenarnya si orang tuanya ini nih harus cari sekolah luar biasa yang anaknya bisa sekolah di situ. Tapi kayaknya sampai berapa lama, mungkin sampai sekarang juga itu belum ketemu sekolahnya gitu. Untuk kondisi kayak gitu gimana tuh? Berlaku nggak wajib belajar yang pakai hukuman seperti yang kayak tadi yang untuk orang biasa sama anak-anak yang berkebutuhan khusus? Aku kurang tahu ya kalau yang berkebutuhan khusus itu apakah leerplicht ambtenaar juga akan datang ke rumahnya mereka. Tapi yang aku tahu bahwa selama ini kalau misalnya anak murid misalnya dia nggak datang ke sekolah itu biasanya karena ada urusan ke rumah sakit, janji ke rumah sakit. Dan itu karena memang murid-murid tempat aku kerja itu memang yang fisiknya itu yang lemah dan cacat gitu loh. Jadi selalu ada alasan medis kenapa mereka nggak bisa datang ke sekolah. Tapi pun kalau misalnya mereka mau liburan ekstra atau apa, dan biasanya mereka harus isi formulir ya, kayak formulir kalau kita ya. Kayak cuti lah gitu, izin cuti. Ya, di mana direktur sekolah itu menyetujui atau enggak dia itunya. Dan kadang-kadang ada juga misalnya anak yang ikut liburan khusus untuk anak-anak cacat. Nah itu biasanya di luar juga dari liburan sekolah. Jadinya mereka ke sana ya bersama organisasi yang memang menyelenggarakan aktivitas liburan ini untuk anak-anak cacat gitu loh. Jadi kalau kayak begitu biasanya memang mereka dapat persetujuan dari direktur, tapi biasanya memang orang tua harus selalu minta izin. Jadi aku sampai saat ini sih belum pernah mengalami atau mendengar ada situasi bahwa leerplicht ambtenaar, pegawai sekolah yang harus nyamperin anak untuk ya, yang aku tahu malah orang tua malah senang anak-anaknya ke sekolah. Karena kan mereka pikir memang untuk anak-anak gini kan memang sorehnya maksudnya butuh perhatian yang benar-benar khusus, dan orang tua tuh sebenarnya udah senang anak-anak udah bisa sekolah. Jadi kan buat mereka juga ada waktu luang sebenarnya ya, di mana mereka ngerasa agak bebas gitu loh. Bisa kan istirahat dulu lah ya dari istirahat, mengurusi sepanjang hari. Jadi mereka sangat senang sekali. Lihat dari apa yang difasilitasi oleh negara buat anak-anak atau orang-orang yang ya difabel lah ya kita bilangnya gitu. Itu apa aja Angel fasilitasnya selain sekolah misalnya? Oh ya, ada finansial khususnya ya yang biasanya memang untuk mereka ini biasanya orang tua dapat. Kayak jadi misalnya ada anak murid-muridku banyak yang punya PGB, persoonlijk gebonden budget. Ya. Nah, itu apa jadi itu Njel? Dari pemerintah atau dari Gemeente gitu kan biasanya disediakan uang di mana karena zorg untuk anak tersebut kan membutuhkan banyak zorg kan, membutuhkan banyak perhatian dan nivonya itu juga levelnya rendah sekali. Jadi mereka itu tuh benar-benar dari pemerintah sini itu mengusahakan supaya gimana anak itu bisa mendapatkan fasilitas di mana dia bisa masuk sekolah, terus bisa orang tuanya supaya bisa ngurusin tuh anak, apa yang diperlukan. Nah itu semuanya tuh dari pemerintah dan dari Gemeente itu tuh udah disediakan kayak semacam PGB budget ini gitu loh. Jadi supaya orang tuanya nggak kesusahan gitu loh untuk kayak di Indonesia kan kita kalau kita nggak punya uang kan ya udah nasib lu malang deh maksudnya gitu ya kalau punya anak disable gitu. Nah kalau di sini enggak, jadi benar-benar diusahakan bahwa anak tersebut bisa mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan pelayanan
bisa ke sekolah, bisa apa. Jadi kayak ke sekolah aja kan disediakan bus gitu juga khusus buat mereka. Dijemput ya? Dijemput, Iya. dijemput bolak-balik gitu. Dan kalau udah 18 tahun itu anak nggak bisa kerja atau apa karena disable-nya dia, dapat kayak semacam outcaring khusus namanya kan Tunjangan. wayong ya, Wayong. ya, wayong. Wayong. Nah itu semacam itu ya, tapi itu harus memenuhi kriteria yang dari pemerintah ajukan ya, dari untuk bisa dapat tunjangan itu. Iya. Jadi ada banyak sih macam-macam itunya, tunjangannya, buat benar-benar diperhatikan banget gitu loh. Ya, ya. Dan kayaknya fokus untuk orang-orang yang disable ini bukan semata-mata untuk kemajuan kognitif, tapi paling tidak mereka bisa mandiri hidup sendiri ya. Iya, Kak? Karena banyak juga yang ketika dewasa juga kan mereka tinggalnya sendiri, udah nggak sama orang tua kan ya. Iya, ada spesial tempat tinggal buat mereka gitu. Jadi supaya orang tua nggak terbebani lagi kan kalau misalnya anaknya di rumah, jadi bisa kadang-kadang mereka nginep di situ. Dan itu memang dan seperti yang kamu bilang di sini, ini kemandirian ini juga benar-benar yang kebebasan dan kemandirian itu benar-benar hal yang sangat penting di sini di Belanda. Jadi kita juga dari awal ini kita punya sekolah, punya tujuan, punya goal buat anak-anak itu. Ada juga goalnya yang buat supaya dia mandiri walaupun cacat atau nggak bisa pakai tangannya, nggak bisa pakai tubuhnya, tapi selalu dicari celah gimana anak itu bisa mandiri gitu. Ada sesuatu yang dimana dia bisa mandiri, ada sesuatu dimana anak itu bisa memutuskan pilihan sendiri gitu loh. Kalau di sini kita baru aja dari pemerintah diminta dalam setiap raport atau laporan tiap anak itu dimasukkan Horrecht namanya. Jadi kayak semacam hak untuk didengar anak itu. Jadi kadang-kadang kita bingung gimana anak yang cacat, yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa, maksudnya masih nivonya kayak anak bayi aja, gimana dia bisa menyampaikan dia punya horeh gitu loh, maksudnya haknya dia untuk berbicara ya, itu bagaimana caranya, gimana orang yang nggak bisa ngomong dengan segala cacatnya mereka tuh gimana, harus tetap kita sebagai sekolah mengusahakan gitu loh, supaya anak itu didengar, jadi ada punya pilihan di mana mereka bisa memilih gitu. Hak-haknya diberikan ya. Bagusnya memang gitu sih. Jangankan manusia yang walaupun punya keterbatasan, kekurangan, binatang aja ada partai politiknya ya. Iya, partai di sini, partai politik binatang. Oke, Angel, thank you. Iya,